Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kalian hari ini sehat semua ya dan tetap semangat. Oke, materi bahasa Sunda berikutnya tentang sisindiran. Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuannya ini untuk memahami pengetahuan yang sifatnya faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian untuk memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari sisindiran. Oke. Sisindiran itu apa ya? Sisindiran itu sama aja dengan sindir yang artinya omongan atau perkataan yang maksudnya itu disembunyikan atau tidak berterus terang. Masyarakat Sunda itu dikenal dengan masyarakat yang senang beramah tamah dan bercanda gurau dengan tetap menjaga sopan santun. Dalam menyampaikan candaan atau gurauan dalam aktivitas kesehariannya, suatu maksud itu tidak langsung mengarah pada pokok persoalan, tapi disembunyikan atau diungkapkan sedikit demi sedikit sehingga terbentuk suatu susunan kata yang disebut dengan sisindiran. Gitu ya. Tujuannya tidak ada lain untuk menjaga perasaan lawan bicara supaya tidak langsung tersinggung hatinya. Tuh. Dalam sastra Sunda disebut sisindiran itu adalah puisi terikat. Puisi terikat oleh Purwakanti. Purwakanti itu apa? Adanya ketentuan jumlah engang. Engang itu suku kata. Tiap padalisan itu baris dan jumlah padalisan, jumlah baris dan jumlah bait gitu. Di sini ada contoh ya, puisi sisindirannya. Jadi itulah sejarah tentang sastra Sunda pada zaman dulu ya. Sapanjang jalan soreang, moal weleh di aspalan. Sapanjang tacan kasorang, moal weleh di akalan gitu. Dua baris pertama ini merupakan cangkang dan dua baris terakhirnya merupakan esi. Esi itu isinya gitu. Maksudnya, berbagai cara akan dilakukan untuk mendapatkan cinta dan kasih seseorang. Jadi puisi sisindiran tadi itu bertemakan cinta dan kasih sayang. Tuh. Dilihat dari bentuknya, sisindiran ini mempunyai persamaan dengan hasil karya sastra yang ada di bahasa Indonesia. Hanya istilahnya saja yang berbeda. Kemudian dalam sastra Melayu disebut dengan pantun. Dalam sastra Jawa disebut parikan, dan dalam sastra Tapanuli disebut ende-ende gitu ya. Oke. Struktur sisindiran. Sisindiran ini mempunyai struktur dan susunan yang baku. Kemudian susunan baku itu apa aja? Yang pertama, tiap baitnya ini terdiri atas cangkang dan esi. Jadi cangkang itu kulit ya, esinya isinya. Yang kedua, jumlah pada lisan atau jumlah baris itu larik atau baris ada tiap bait ya, dan jumlah engang atau suku kata tiap baris itu. Contoh lagi, buah leci rek ditanggung, ditumpangan kacang panjang, pangarti teu berat nanggung tapi manfaatna panjang. Oke, kalau kita perhatikan dengan seksama contoh sisindiran tadi, akan terlihat bahwa sisindiran tadi itu memiliki 4 bait ya, atau 4 baris. Tiap barisnya itu ada 8 suku kata. Coba kita buktikan ya. Buah leci ditanggung. Buah leci rek ditanggung. Bener ada 8 ya. Kemudian ditumpangan kacang panjang. 8. Berarti 8 engang atau 8 suku kata. Kemudian 2 baris tadi merupakan cangkang dan 2 baris lainnya merupakan esi. Itu berarti sudah termasuk susunan baku dari struktur sisindiran. Oke. Selain sisindiran yang berjumlah 4 baris, di sastra Sunda juga ada yang barisnya ada 6. Namun yang populer itu umumnya itu 4 baris. Jadi sisindiran itu ungkapan yang disembunyikan, tidak langsung dibicarakan dan dalam bentuk pantun ya, terdiri dari 4 baris gitu. Nah, masing-masing itu jumlah engangnya sama, suku katanya tadi Ibu sudah bilang ada 8 engang, berarti berikutnya 8 engang, jangan
beda-beda gitu. Terus akhirannya harus sama. Buah leci rek ditanggung ditumpangan kacang panjang tuh, akhirannya ang gitu. Jadi gak boleh beda gitu. Bentuk sisindiran. Sisindiran ini terbagi atas 3 golongan. Ada istilah rarakitan, paparikan, dan wawang salam. Nah, yang pertama dulu ya, rarakitan. Rarakitan ini sisindiran yang dibentuk oleh cangkang atau sampiran dan isi atau isi. Ciri-cirinya adalah pangkal atau awal kata pada cangkang dan isi tersebut harus sama kata-katanya atau pada papak gitu. Suatu akhir dari baris tiap cangkang dengan suatu akhir dari baris tiap isi pun harus sama. Jumlah engangnya ada 8. Ingat ya, jumlah suku katanya 8, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Dan jumlah baris tiap baitnya itu 4, mirip seperti bentuk rakit itu. Contohnya, baturma di baju hidung. Coba kita hitung, benarkah suku katanya ada 8? Baturma di baju hidung. Tuh 8 kan? Gitu. Kuring mah kabaya baik, batur mah dipikatineng, kuring mah sangsara baik gitu. Tuh ya. Rarakitan di atas bentuknya ada 4 baris ya. 2 cangkangnya ada 2 esi itu. Jadi batur mah di baju hidung, kuring mah kabaya baik, batur mah dipikatineng, kuring mah sangsara baik. Nah, akhirannya yang pertama sama yang ketiga sama eng, tapi akhiran yang kedua dan yang keempat akhirannya gitu ya. Pada lisan pertama pada cangkang atau penulisan pertama ini dengan kata batur atau orang lain, diulangi dengan penulisan pertama pada isi. Penulisan kedua pada cangkang dimulai dengan kata kuring yang berarti saya, diulang kembali pada penulisan isi. Artinya kata dan suara yang dipangkal cangkang dan isi itu memiliki arti yang sama gitu. Kemudian rarakitan itu sendiri ada rarakitan terbagi atas 3 golongan. Pertama ada rarakitan piwuruk atau papatah, isinya berupa nasihat, yaitu rarakitan yang isinya berupa nasihat. Contohnya, sing getol nginum jajamu nuguna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu nuguna dunia akhirat, yang artinya itu rajinlah kamu minum jamu supaya kamu sehat, dan rajinlah kamu menuntut ilmu supaya berguna dunia dan akhirat gitu. Rarakitan yang kedua ada rarakitan silih asih. Isinya itu tentang percintaan yang saling mengasihi dan mencintai. Contohnya, hayang teuing buah iris teu bisa ngasakanana, hayang teuing kanu geulis teu bisa ngakalanana. Jadi dia itu menyukai seseorang gadis yang cantik tapi dia tidak bisa memilikinya, itu isinya itu. Kemudian ada rarakitan sasebred atau guyon. Jadi isinya itu tentang lelucon atau guyon atau sesuatu yang lucu. Contohnya, aya listrik di masjid, caangna moncor ka kolong. Aya istri jangkung alit, hanjakal tonggongna bolong. Artinya adalah ada listrik di suatu tempat yang sangat terang dan dia memiliki istri yang tinggi tapi kecil gitu. Tapi nyesel nih, punggungnya itu bolong ya, berarti sundal bolong gitu ya. Gitu. Tapi kalau orang Sunda yang ngerti pasti ketawa denger sindiran ini gitu. Cuman kalau yang belum nggak ngerti garing jadinya ya. Gitu. Kemudian yang kedua ada paparikan. Paparikan ini berasal kata parek yang artinya dekat. Ya. Bedanya kata pangkalnya itu tidak harus sama, tetapi cukup dengan suara saja yang dekat atau suara akhirnya itu hampir sama. Oke. Contohnya, bahasi dipake wadah, di sendal nu teu dipatri. Bekasi kota nu endah, terkenal kota industri. Jadi Bekasi itu adalah kota yang indah, terkenal dengan banyaknya industri gitu. Paparikan ini memiliki 4 baris, ada 2 cangkang dan 2 isi ya.
Kemudian masing-masing berdekatan suaranya gitu. Paparikan ini terbagi atas 3 golongan. Ada paparikan piwuruk atau pepatah yang berisi tentang nasihat. Contohnya, hayang manuk dina pager urang kudu daek ngala. Lamun urang hayang pinter kudu rajin ka sakola. Jadi ini menunjukkan nasihat kalau kita ingin pintar ya kita harus rajin ke sekolah gitu. Yang kedua, paparikan silih asih, yaitu paparikan yang berisi tentang percintaan, yang saling mengasihi dan saling mencintai. Contohnya, kacibogo mawa keris kahayang rek dijualan. Kanggo wanoja numani akang teh hayang kenalan. Jadi ini berisi tentang seorang laki-laki yang ingin berkenalan dengan seorang wanita gitu. Kemudian yang ketiga ada paparikan sesebred atau guyonan. Nah, guyonan ini berisi tentang lelucon atau sesuatu yang lucu ya. Contohnya, itu gunung ieu gunung diadukeun pak belebdug. Itu pundung ieu pundung marbutkeun mojang budug. Astagfirullahaladzim. Artinya ya, di sini ada gunung, di sana ada gunung. Kalau diadukan pasti akan meletus gitu. Yang ini nangis memperebutkan seorang gadis yang budug itu apa ya, semacam kayak punya penyakit kulit gitu, kayak apa ya, kayak apa namanya, bekas penyakit kulit yang membekas di kulit gitu ya. Kemudian ada wawangsalan. Wawangsalan ini berasal dari kata wangsal atau wangsul yang berarti kembali. Bentuk dari wawangsalan ini berbeda jika dibandingkan dengan rarakitan maupun paparikan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Wawangsalan ini dibentuk oleh 2 baris, penulisan pertamanya kulit dan yang keduanya isi. Oke. Contohnya, jadi dia tuh cuma 2 baris doang, beda ya. Kalau tadi kayak rarakitan atau paparikan itu ada 4, sedangkan wawangsalan itu hanya 2. Contohnya, antene piring nu badag singgertol kasakola gitu. Atau contoh lainnya, mesin ketik make layar dialajar ambeh pinter gitu. Artinya harus belajar sampai pintar gitu. Oke, kemudian ciri-ciri dari wawangsalan yang pertama terbentuk oleh 2 baris, lalu yang kedua penulisannya berupa kulit dan isi, yang ketiga jumlah engang tiap baris itu umumnya 8. Coba kita buktikan. Mesin ketik make layar, bener ya, 8. Kemudian ada wangsal atau isi yang dimaksud ya, isi yang dimaksudnya tadi kamu harus rajin belajar, itu berarti maksud yang ingin disampaikan oleh wawangsalan. Wawangsalan ini ada 3 golongan. Yang pertama, wawangsalan piwuruk atau papatah yang isinya menjelaskan tentang nasihat. Kotak letik bisa nyanyi, kudu bisa nitip diri, artinya kamu harus bisa menjaga diri kamu sendiri. Kemudian yang kedua, wawangsalan silih asih yang berisi tentang percintaan yang saling mengasihi maupun mencintai. Contohnya, Bangohejo herang jangjang piraku akang ke abdi. Jadi ini seorang gadis yang meragukan, bener gak sih dia mencintai saya gitu. Kemudian yang ketiga, wawangsalan sesebred atau guyon. Jadi wawangsalannya berisi tentang lelucon atau sesuatu yang lucu. Contohnya, alun-alun palewengan gagal teman mun teu jadi tuh ya. Oke, isi sisindiran, berdasarkan isinya sisindiran itu mengandung 3 hal. Yang pertama nasihat, yang kedua tentang percintaan, dan yang ketiga sesuatu yang lucu. Itu 3 poin dalam sisindiran. Oke, tuh. Kemudian sekarang bagaimana sih cara menulis sisindiran? Menulis sisindiran ini tidaklah sesuatu yang sulit apabila kita tahu apa patokannya. Mengenai bentuk dan ciri-ciri sisindiran yang sudah dibahas tadi, maka langkah-langkah yang perlu kamu lakukan adalah
Yang pertama, menentukan isinya terlebih dahulu. Kamu ingin membuat sesindirannya itu jenisnya nasihat, percintaan, atau sesuatu yang lucu ya, piwuruk, silih asih, atau sesebret gitu. Kamu pilih 3 topik itu. Lalu yang kedua, membuat cangkang kulit. Membuat cangkang atau kulit itu. Lalu yang ketiga, menyusun kalimatnya bagaimana. Oke, tugasnya yaitu membuat rangkuman tentang sisindiran ya. Dirangkum ya, kemudian dikumpulkan. Setiap yang kamu kerjakan selalu Ibu cek. Jadi kalau yang tidak mengumpulkan, tidak Ibu beri nilai ya. Kemudian kalau misalnya telat juga nilainya Ibu kurangi itu. Kalau menurut Ibu hasil kerja kamu tidak serius dan tidak memuaskan, Ibu kasih nilai 0, ulangi lagi dari awal gitu ya. Seperti itu peraturannya. Dan kalau misalnya kalian ngumpulinnya lebih dari 1 kali, akan Ibu ambil nilai yang pertama kali kamu kirim itu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.